Hai cu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan kali ini aku bakalan kembali mengajak kalian ke segmen yang kita tunggu-tunggu di channel ini, yaitu segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Nah tapi cu, kali ini aku bakalan ngobrolin ke kalian tentang sesuatu yang cukup viral kemarin dan juga bahkan sampai ke grup keluarga aku. Ya, sampai jadi bahan perdebatan juga aku sama tanteku karena mereka itu percaya dengan berita ini, padahal berita ini tuh merupakan komedi sebenarnya cu. Jadi bakalan kita bahas, langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang TikTok Syndrome. Adalah sesuatu yang cukup viral kemarin. Nah sebenarnya kenapa sih TikTok Syndrome ini bisa jadi viral? Nah awalnya dia jadi viral itu karena diposting alias di reposting sama akun-akun Facebook. Nah aku bacain ya, salah satunya dari akun Mozaik Karim. Nah dia posting pada tanggal 25 Juni nih. Dia bilang kayak gini di captionnya. Astagfirullah, remaja ini terkena TikTok Syndrome, gak bisa kontrol gerakan badannya karena banyaknya main TikTok, terus tanda keringet, terus tanda panik gitu. Nah ya kan, dari sinilah itu jadi rame banget cuy ya. Dari awal-awal dia posting aja udah 1,4 ribu komen gitu sama 19.000 share. Jadi orang tuh bener-bener yang percaya banget. Dan ketika dibuka, video ini tuh menceritakan seorang anak berusia 18 tahun gitu. Jadi dia tuh menceritakan bahwa dia itu terkena TikTok Syndrome. Dan benar-benar meyakinkan banget gitu loh cu. Karena dia tuh benar-benar kayak lagi diwawancara gitu, terus ada scene dia lagi minum obat segala macem. Dia bercerita bahwa dia tuh hobi banget main TikTok, sampai-sampai dia tuh sulit banget untuk mengendalikan dirinya. Jadi awal-awal dia main TikTok tuh dia biasa aja cu. Lama-kelamaan dia tuh merasa aneh karena dia tuh nggak bisa mengontrol dirinya, alias yang kayak gerak-gerak sendiri. Kenalin, nama aku Teni. Oke, kayak gitu. Nah terus dia tuh mengakui bahwa dia tuh sempat ke dokter, terus harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi. Nah jadi ya ketika video tersebut di repost nih di akun-akun Facebook dan lain-lain, itu tuh langsung di download sama banyak orang. Kemudian langsung lah video itu tuh disebarkan ke seluruh akun-akun WhatsApp dan lain-lain. Nah setelah video ini tuh ramai banget ya, sampai ke grup-grup segala macam, sampailah juga ke grup keluarga aku. Nah jadi tanteku itu masukin ke grup terus bilang kepada anak-anak, hati-hati, lebih baik mengurangi untuk bermain TikTok karena bisa membahayakan diri, karena bisa merusak syaraf, apalah segala macem gitu. Sampai-sampai aku tuh jadi penasaran, ih beneran ya kan? Akhirnya aku carilah gitu, sumbernya ini dari mana. Aku cari sumbernya itu dari salah satu akun Instagram. Jadi cu, setelah dicari-cari ya sumber yang pertama banget ngepost dan siapa orang yang ada di dalam video ini, dapatlah aku nama Instagram Kesar NST. Nah dia yang memposting video tersebut pada tanggal 18 Juni. Nah video ini tuh sangat-sangat rame banget cu. Ya kan, sampai hari ini pun udah 2.098.000. Jadi 2 juta lebih orang yang udah nonton video ini. Nah tapi ya sebenarnya dari kita ini banyak banget yang darurat membaca. Kenapa sampai aku bilang darurat membaca cuy ya? Jadi si Kesar ini pun memposting video ini yang merupakan video komedi sebenarnya. Jadi ini tuh bukanlah video yang benar-benar pengakuan dari dia bahwa dia itu sakit segala macem, ya kan? Nah tapi ini tuh cuma komedi cuy, merupakan komedi sarkas. Komedi sarkas ini apa? Komedi dalam bentuk sindiran. Yang membuktikannya bahwa ini adalah komedi sarkas adalah caption dari Kesar ini sendiri. Dia menuliskan kisah seorang remaja yang terkena TikTok Syndrome, komedi sarkas, awas konten sensitif. Nah jadi cu, sebenarnya banyak banget orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh, ngecomot
video orang lain, terus nggak dikasih penjelasan yang sebenarnya, terus disebarlah ke tempat lain. Nah kita nggak tahu ya yang posting itu pada saat itu memang bener dia yang comot, atau ke dia juga dapat informasi dari orang lain. Ibarat kata kayak gini cuy, kalau kita nitip duit nih sama orang, nitip duit buat dititipin ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain lagi, itu tuh bisa berkurang dan berkurang gitu kan, kalau orang tersebut tidak bisa dipercaya. Nah gitu juga kalau kita menitipkan berita cu, bisa jadi ketika salah satu orang nyomot berita ini terus diposting ke tempat lain, dikurangin lah captionnya, jadi keterangannya sebenarnya itu hilang, ya kan, terus diposting lagi ke yang lain, diposting lagi ke emak-emak, ke bapak-bapak semuanya. Jadi benar-benar kayak tertekan nih, anak gua nih takut nih kena TikTok syndrome. Padahal ya cuy ya, kebenarannya sendiri ada di caption Kesar ini, dan bahkan dia tuh pakai hashtag yang benar-benar menjelaskan bahwa ini tuh bukan video serius, ini tuh cuma komedi sarkas. Walaupun dia tuh ngomong bahwa aku terkena TikTok syndrome segala macam dan serius banget, kayak actingnya tuh bener-bener gitu kan. Dan hashtag yang digunakan oleh si Kesar ini pun kayak receh, hashtag receh, TikTok Indonesia, hahaha, inspiratif, dokumenter, receh banget, menggelitik, konyol, gak sengaja. Ibarat kata kalau emang dia ini sakit gak mungkin kan dia bikin konyol gitu kan. Kemudian gak sampai situ aja cuy, setelah ya video yang tadi viral, ada lagi video-video lain yang menyusul gitu. Ya, jadi dibikinlah di sebuah akun YouTube gitu, salah satu akun YouTube yang bernama Kanara TV. Ya dia ini juga bikin video yang hampir sama, tapi ini cewek gitu loh. Dan lagi-lagi juga video ini tuh di-download sama orang-orang, terus viral lagi. Jadi orang-orang tuh makin banyak yang percaya bahwa TikTok syndrome itu memang benar-benar terjadi sama mereka. Walaupun ya kita nggak tahu adakah penyakit-penyakit syaraf yang bisa bikin gerak-gerak sendiri. Emang sih ada ya, kalau setahu aku juga emang ada penyakit-penyakit yang bisa bikin gerak sendiri, tapi itu nggak yang kayak bisa nari, bisa joget gitu loh. Biasanya ya paling yang kayak gitu atau tangannya gini-gini ya kan, mungkin ada, itu yang namanya penyakit syaraf. Tapi kalau misalnya sampai joget wuhnya lah segala macem gini-gini, ini kayak udah terlalu dibuat-buat gitu kan. Nah, tapi banyak yang percaya itu loh, karena kenapa? Udah lebih banyak yang share tanpa caption dibanding yang nonton video aslinya. Terus bahkan si yang cewek ini yang di Kanara TV ini, dia tuh juga bikin klarifikasi lah dari video tersebut 6 hari yang lalu. Nah tapi yang nonton klarifikasinya itu lebih sedikit daripada yang nonton video dia ngeparodiin itu. Jadi kayak tau gak sih cu, semacam giliran kita sebarin hoax itu tuh bakalan lebih cepat diterima orang-orang dibandingkan kita menyebarkan kebenaran gitu loh. Bahkan aku tuh sampai debat banget sama tanteku yang kayak, tante itu sebenarnya adalah komedi sarkas gitu kan, tapi dia tuh bilang enggak sih, ini beneran, ini tuh udah tersebar banget, tersebar luas di Facebook segala macem, kamu tuh nggak percaya. Aduh tante, ini nih orang yang ngepostnya, jangan-jangan itu akun fake gitu, sampai nggak percaya banget. Ya Allah, gue juga sampai kayak terserah lu dah. Nah jadi ini tuh sebenarnya jadi pembelajaran buat kita ya cuy ya, jangan langsung percaya sama video-video yang tersebar ya. Kadang banyak banget orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan video-video yang dikiranya menarik gitu loh. Walaupun itu hoax, walaupun itu bercanda, dikira jadi serius. Jadi orang-orang tuh pada seneng banget sama berita-berita yang kontroversi gitu loh. Jadi cu, kali ini aku memang pengen menjelaskan itu aja ya, bahwa TikTok syndrome yang lagi viral itu sebenarnya enggak ada. Nah tapi kalau untuk penyakit-penyakit lain yang bisa bikin badan gerak-gerak, nah itu udah di luar berita inilah gitu kan. Nah tapi kalau untuk TikTok syndrome sendiri yang diderita sama si Kesar yang awal dia viral ini, itu tuh nggak ada, karena itu merupakan komedi sarkas. Jadi kalau misalnya kita mendengar suatu berita ya, ada baiknya kita tuh mencari sumbernya ini dari mana, bukan cuma sekedar mendengarkan berita tersebut dari grup WhatsApp, dari Facebook yang udah nge-repost gitu loh, bukan akun orang itu sendiri. Jadi kayak jangan mudah percaya gitu loh cu. Karena memang udah zamannya banget orang-orang tuh pengen videonya tuh rame, viewersnya tuh banyak ya kan, walaupun dia harus menyebarkan hoax. Jadi karena itu kita juga harus bisa meneliti yang mana yang benar dan yang mana tidak benar. Oke, dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, dan bahkan share ke grup
grup WhatsApp ya supaya mereka itu tahu kebenarannya seperti apa. Karena di sini juga ada bukti-bukti caption dari orang-orang yang sebenarnya memposting video tersebut. Sekali lagi makasih banyak ya Cu. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe tentunya, dan selalu support video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.